Pemirsa, konflik berkepanjangan di Timur Tengah tidak bisa dilepaskan dari politik luar negeri Amerika Serikat. Dunia berharap pemimpin baru Amerika Serikat bisa mengakhiri perang di Timur Tengah yang berkepanjangan dan menelan banyak korban. Harapan itu ditujukan kepada mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wapres Kamala Harris yang bertarung di pemilu presiden 5 November ini. Ya, akan seperti apakah konflik di Timur Tengah jika nantinya Trump atau Kamala yang terpilih menjadi presiden, akankah semakin membara, pemirsa? Untuk membahasnya telah bergabung pakar pertahanan yang merupakan lulusan Air War College United States Air Force, Marsma TNI Purnawirawan Agung Sasongko Jati atau Bang Syarki. Bang Syarki, selamat petang, apa kabar? Selamat petang. Oke, dan juga bergabung secara virtual pakar Timur Tengah dari Universitas Padjadjaran, Ibu Dina Yulianti Sulaiman. Bu Dina, selamat petang. Iya, selamat petang Mas Aditya, Mbak Anggita. Oke, Bu Dina dan Bang Syarki, saya awali ke Bang Syarki terlebih dahulu. Ini mata dunia tentunya saat ini sedang tertuju kepada politik, kepada pilpres yang berlangsung di Amerika Serikat. Tapi kita tidak melihat itu juga ya, tapi kita melihat siapapun yang terpilih akan seperti apa konflik di Timur Tengah ini nantinya, Bang? Oke, terima kasih. Yang saya ketahui bahwa peran daripada Amerika Serikat di Timur Tengah sangat signifikan, terutama setelah runtuhnya Uni Soviet sehingga Perang Dingin dimenangkan oleh blok Amerika, blok Barat, sehingga praktis hegemoni berada di Amerika, di mana Amerika menjadi kebijakan luar negerinya sangat mewarnai Timur Tengah ya, di mana dia berperan sebagai memanage konflik ya, kemudian menawarkan demokrasi dengan timbulnya beberapa revolusi di beberapa negara Arab yang ex-sosialis ya, kemudian juga membentuk aliansi dengan Gulf Cooperation countries, kemudian dengan Israel, dengan Jordan dan Mesir. Dan perlu diberitahu bahwa Jordan, Israel dan Egypt, Mesir itu semua mendapat bantuan militer dari Amerika, militer dan bantuan lainnya ya. Kemudian polisinya dengan memberi sanksi dan juga bisa dengan membuat trade agreement, perjanjian. Jadi memberi bantuan atau malah menekan jangan sampai dia akan kesulitan ekonomi. Itu jadi function daripada hubungan internasional yang digunakan Amerika. Kemudian dan juga dia inisiatif diplomasi untuk menormalisasi hubungan Israel Palestina dan segala macam. Jadi semacam penjaga gawang gitu. Namun tentu tetap pro Israel karena Israel adalah memiliki lobby yang sangat kuat dengan AIPAC di Amerika. Namun cara Amerika menjalankan itu tentu terpengaruh oleh siapa yang berkuasa. Ya. Partai Republik atau Partai Demokrat sebagai negara dengan dua partai ya, di mana kecenderungan daripada Republik adalah konservatif dan dari Demokrat liberal. Nah masalahnya adalah di dalam kedua kubu ini masing-masing memiliki dua cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu pandangan realis dan pandangan liberalis. Yaitu yang satu, yang realis adalah beranggapan bahwa konflik hanya bisa diatasi kalau kita kuat, strong, dan memberi tekanan pressure. Yang liberalis adalah dengan memberi banyak konsesi, dengan bersama-sama maju maka semua untung. Nah, tentu kita berpikir bahwa yang liberalis atau dalam hal ini biasanya Demokrat adalah menguntungkan, menyenangkan. Ya. Namun masalahnya justru Partai Demokrat ini yang banyak berturut campur dengan urusan hak asasi manusia negara lain. Namun sebaiknya kalau pemerintahnya Republikan itu kebanyakan realis yang beranggapan bahwa ya agak melanggar hak asasi nggak apa-apa, yang penting kepentingan Amerika terpenuhi. Biasanya malah negara-negara yang masih baru develop demokrasinya lebih senang dengan Republikan, karena Republikan agak mengabaikan konflik dalam negeri. Ya. Sedangkan di sisi lain kalau Demokrat justru malah memiliki agen-agen NGO atau LSM yang men-trigger supaya demokratisasi berjalan, sehingga pihak yang punya pilihan itu berdasarkan pilihan rakyat, nanti pilihan rakyat diatur melalui media. Jadi itu cara kerjanya. Nah sekarang kembali ke pemilihan Amerika. Bagaimana ini? Secara keseluruhan mungkin tidak terlalu banyak berubah polisi dari Amerika setelah Middle East, tapi yang jelas ada dua perbedaan. Selama Trump berkuasa, selama 4 tahun, di Amerika itu 4 tahun, itu praktis Israel merasa senang. Kenapa? Yerusalem diakui. Dan Palestina merasa agak disingkirkan. Tapi pasti itu dalam artian tidak ada konflik besar. Israel juga tidak terlalu melakukan hal-hal yang melebihi batas gini.
Bahkan Trump pada tahun 2020 mengusulkan two state Palestina Israel yang di embargo atau dihalangi oleh Netanyahu dengan upaya menganeksasi West Bank. Yang satu Trump marah. Dan kedua, pada saat kalahnya Trump, pada saat pemilihan presiden yang oleh Trump dia menganggap bahwa ini dicurangin, Netanyahu sehari setelah itu, meskipun Trump masih marah-marah, sudah langsung mengucapkan selamat pada Biden. Wah, itu marah besar itu. Nah, itu Trump tentu akan mengambil polisi yang agak unik nih, karena beliau tidak bisa diprediksi orangnya, tetapi yang jelas Trump sangat bargaining. Sebagai businessman dia betul-betul untung dan rugi. Ya. Jadi sedangkan di sisi lain kalau Harris pasti sama, continuing of Biden. Kelihatan simpati tapi jelas. Kalau Trump bilang dalam ini kampanye bilang saya ingin peace segera. Ya. Apapun caranya, peace-nya yang win besar, win kecil atau gimana. Tetapi kalau Biden jelas saya dukung Israel, namun akan dikurangi penderitaan ini. Gitu. Cuman begitu. Jadi tidak ada peace yang meaningful gitu. Demikian yang saya ketahui. Terima kasih. Kita ke Mbak Dina. Mbak Dina, ini kan kalau misalnya seandainya baik itu Donald Trump atau Harris yang menang, ini seperti apa sikap keduanya? Misalnya salah satu, misalnya kalau Donald Trump menang, bagaimana sikapnya terhadap perang di Timur Tengah, dan ketika misalnya Harris yang menang, bagaimana sikapnya terhadap perang di Timur Tengah? Silakan Mbak Dina. Baik, terima kasih. Ya, kurang lebih sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Agung tadi ya, tidak banyak perbedaan antara kedua kandidat ini, baik dari Demokrat maupun Republikan, karena pada dasarnya sistem politik di Amerika Serikat ini, kebijakan luar negerinya itu sangat dipengaruhi oleh military industrial complex. Jadi perusahaan-perusahaan besar militer, dan kita tahu 60% perdagangan senjata dunia itu sumber atau produsen utamanya itu adalah dari perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Dan selama ini perusahaan-perusahaan ini, terutama 5 besar yang yang terkenal itu ya, Lockheed Martin, Boeing, Raytheon dan lain-lain, itu mengeluarkan dana yang sangat besar untuk lobbying, untuk melobi. Jadi memberikan dana bantuan kampanye kepada para kandidat parlemen, para kandidat presiden, sehingga ketika mereka akhirnya terpilih menjadi presiden, siapapun itu, baik itu Demokrat maupun Republikan atau anggota parlemen ya, bila mereka terpilih menjadi anggota Kongres, maka keputusan-keputusan yang diambil terutama terkait kebijakan luar negeri yang sifatnya perang itu akan selalu berpihak kepada keuntungan atau kepentingan perusahaan-perusahaan militer yang besar ini. Dan kita tahu tadi juga TVN sudah menyiarkan juga setahun terakhir itu Amerika Serikat itu sudah memberikan bantuan militer ya sebesar 280 triliun kalau dirupiahkan untuk Israel setahun terakhir. Bantuan militer maksudnya apa? Ya itu bom yang dipakai oleh Israel untuk membombardir Gaza, kemudian berbagai logistik terkait perang ini ya, pokoknya yang dipakai oleh Israel 80%-nya itu kan dari Amerika Serikat. Nah itu justru ditambah 280 triliun rupiah oleh Amerika Serikat. Artinya apa? Amerika Serikat siapapun presidennya, mau itu Trump atau itu Kamala Harris, kebijakannya akan tetap menginginkan perang yang tak berkesudahan, bukan perang yang sukses. Kalau perang yang sukses itu kan sudah tercapai tujuannya lalu berhenti, tapi enggak, ini terus menerus perang harus diperlukan demi kelangsungan industri militer ini, sehingga harapannya itu sebenarnya ada perubahan politik ya di Amerika Serikat. Dan kita melihat akhir-akhir ini terutama setelah Gaza ini ya, bagaimana kita melihat Israel sedemikian melakukan kejahatan tapi seolah tak tersentuh, itu publik Amerika Serikat sendiri sudah mulai banyak yang menyadari loh, ternyata APBN kita justru dipakai untuk mendukung rezim Zionis Israel yang jelas-jelas melakukan kejahatan kemanusiaan. Sehingga hal menarik saat ini justru partai Green Party ya, partai ketiga yang ini yang naik suaranya gitu ya. Bahkan Jill Stein dari Green Party itu mendapatkan suara lebih banyak dari Kamala Harris di kalangan Muslim Amerika Serikat. Kenapa? Karena Jill Stein selalu menyatakan akan menghentikan
kejahatan Israel di Gaza. Artinya tidak akan lagi memberikan bantuan-bantuan militer lagi kepada Israel. Nah, ini menunjukkan publik Amerika sudah ingin ini dihentikan dan mereka tahu bahwa mau Trump mau Kamala Harris nggak akan berhenti kejahatan Israel di Gaza, sehingga mereka berusaha mengalihkan suaranya ke partai ketiga ini, Green Party ini, meskipun memang dalam waktu singkat tentu tidak akan ada perubahan ya, yang kemungkinan besar yang menang ya kalau nggak Republikan gitu. Baik Mbak Dina, kita masih akan mendalami ini. Statement Anda menarik bahwa siapapun yang terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, perang ini akan tetap berlanjut dan gencatan senjata akan sulit untuk terjadi di kawasan Timur Tengah. Kami masih akan mendalaminya usai jeda, tetaplah bersama kami. Baik, saya ingin ke Bang Syarki. Bang Syarki, ini kan siapapun presiden terpilih Amerika, baik itu Donald Trump ataupun Kamala Harris, ini kan seolah keduanya, baik Demokrat atau Republik, ini kan dua-duanya mendukung atau pro dengan Israel. Apakah ini juga menjadi bukti bahwa ya Timur Tengah akan tetap membara nih, dan perang ini akan berkelanjutan? Anda melihatnya seperti apa? Perang ini harus berhenti. Kedua-duanya, dua pihak ini semua sepakat perang ini harus berhenti. Namun Israel dalam posisi lebih menang secara politis. Nah, itu yang penting. Karena apa? Karena kalau perang ini berlanjut, maka rugi. Contoh, untuk tahun depan sudah ada saran untuk memberikan bantuan 95 miliar dolar kepada Israel dan Ukraina. Tapi Israel paling banyak porsinya. Masalahnya adalah selama konflik ini terjadi, harga minyak sudah naik 30 dolar. Selama naiknya harga minyak 30 dolar ini selama setahun, hampir Amerika tuh mengeluarkan uang lebih banyak, orang Amerika rugi 200 miliar dolar. Nah, kalau saya melihat bahwa dari dua kepemimpinan daripada Harris dan Donald Trump, itu Donald Trump kan seorang bisnismen. Dia udah hitung untung rugi dan kalkulasi. Lebih mudah bagi dia menyetop, oke, Israel kamu berhenti ya perang ini, kamu tak kasih sekian ratus ribu dolar, dengan ini kamu lebih kuat posisinya, dan Palestina atau ini kamu tak kasih sekian duit, kamu bangun lagi, sekarang kita buat dua negara Palestina dengan dikasih uang. Lebih bagus uang itu 200 miliar dolar itu diberikan ke situ. Jadi keputusan pihak yang realis itu adalah betul-betul kepentingan Amerika. Jangan sampai Amerika rugi. Jadi tidak ada sentimen atau rasa perasaan yang ada dalam pengambilan keputusan. The decision making process dalam kenegaraan itu betul-betul menggunakan instrumen negara. Mereka menggunakan diplomasi, menggunakan informasional, militer, dan ekonomi. Kita tahu bahwa demokrasi itu disusun dengan konsep bahwa demokrasi ini membuat setiap orang memilih hak pilih dan dipilih berdasarkan keinginan warga. Warga memilih berdasarkan informasi dia dapat. Nah, masalahnya siapa yang punya informasi? Media massa. Kita tahu media itu tugasnya menyampaikan berita, informasi yang akurat. Tapi di zaman media massa dan media sosial sekarang, ternyata yang menguasai media adalah siapa yang memiliki modal lebih banyak, yang memiliki perusahaan-perusahaan ini, yang memiliki ini. Akibatnya adalah apa? Akhirnya demokrasi ditentukan bagi apa berita yang disampaikan oleh media. Akibatnya banyak negara-negara besar Barat atau Amerika, masyarakatnya juga terbombardir berita-berita yang pro Israel, yang pro kepentingan mereka. Nah, sekarang untuk membalikkan itu susah. Artinya pada akhirnya siapapun yang menang di Amerika tetap memutuskan ini harus berhenti karena rugi. Yang kedua, kalaupun berhenti ya mereka mengeluarkan biaya nggak apa-apa. Yang penting tetap Israel itu tidak menjadi tertindas. Untuk Palestina ya nanti bisa dianu, tapi yang jelas Israel tidak boleh menjadi yang kalah, tertindas dan tetap bisa eksis. Itunya. Soal yang lain ya bisa diatur. Nah, Biden atau Harris selama ini agak weak. Weaknya dalam artian ragu-ragu. Keraguan ini bisa dimaklumi, kenapa? Karena menjelang pemilihan presiden, pilpres. Begitu kalau dia sampai mengucapkan pro Palestina, dia akan kalah karena mayoritas rakyat Amerika itu pro. Meskipun tumbuh sekarang orang yang pro Palestina tahun ini, tetapi belum cukup signifikan untuk merubah suara di sini. Contoh, sampai Demokrat itu memutuskan tidak membiarkan dalam Super PAC, dalam kongresnya orang Palestina ngomong. Malah membiarkan keluarga dari Israel yang tersandera untuk ngomong. Sedangkan Trump sendiri bahkan mampir ke Michigan, di mana popularitas Arabnya hampir 50% di beberapa kota, itu ngomong khusus, saya akan janjikan peace bagi kalian. Untuk orang-orang keturunan Amerika, Lebanon, dan Yemen yang ada di situ. Artinya Trump lebih tegas menjanjikan peace segera. Peace yang tentunya Israel tidak kalah, tapi peace segera.
Nah sekarang berarti saya kurang sepakat bahwa semua menginginkan perang berlanjut. Semua menginginkan Israel tetap unggul, tapi perang harus berhenti karena tidak baik bagi nama Amerika. Baik, Bang Syarki, langsung kita konfirmasi ke Bu Dina ketika Bang Syarki mengatakan justru kalau dari Amerika Serikat ini semakin menginginkan perang terjadi, justru Amerika Serikat ini semakin merugi. Bu Dina, seperti apa melihatnya? Oh iya, itu betul sekali. Kalau Amerika Serikat melanjutkan perang, ya pasti akan semakin merugi. Dan ini sudah sejak 2003 ya disampaikan oleh para pengamat militer, para pengamat kebijakan luar negeri, misalnya di buku The Israel Lobby on US Foreign Policy dari Profesor Mearsheimer yang kemarin juga diundang dalam pertemuan para menteri ya oleh Bapak Presiden Prabowo. Nah, Mearsheimer mengatakan bahwa perang-perang yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Timur Tengah itu merugikan Amerika Serikat, gitu ya. Tetapi itu tetap dilakukan oleh Amerika Serikat demi melindungi kepentingan Israel. Jadi memang para kandidat presiden selama ini ketika mereka masih masa kampanye selalu menjanjikan perdamaian, selalu menginginkan penghentian perang. Kita ingat dulu Trump di periode yang lalu, yang 8 tahun yang lalu ketika kampanye kan menyatakan akan fokus pada ekonomi Amerika Serikat, akan menghentikan perang-perang di Timur Tengah. Dan bahkan waktu itu Trump mengatakan bahwa kita tuh nggak perlu ada di Timur Tengah kalau bukan karena Israel. Kita sebenarnya sudah cukup, nggak perlu Timur Tengah lagi. Tapi demi Israel ya terpaksa Amerika Serikat terus terlibat di Timur Tengah. Itu yang dikatakan Trump. Tapi Trump menjanjikan waktu itu akan fokus di dalam negeri. Tapi buktinya apa yang terjadi selama masa pemerintahan Trump justru yang tidak pernah dilakukan sebelumnya malah dilakukan ya. Misalnya memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan ini melanggar hukum internasional. Kemudian mengakui secara sepihak kedaulatan Israel atas Golan. Nah, padahal Golan itu adalah wilayah Suriah, dan ini juga melanggar hukum internasional juga. Dan bahkan kemudian menutup atau memotong atau menghapuskan ya, jadi menghentikan bantuan untuk Palestina sebesar 200 juta dolar, dan kemudian bahkan melanjutkan perang di Suriah, membombardir Suriah. Jadi artinya ketika dia memang menjanjikan perdamaian di Timur Tengah di kampanye, tapi pelaksanaannya gitu ya, banyak sekali invisible hand di Amerika Serikat yang kemudian memaksakan para kandidat ini ketika sudah jadi presiden tidak bisa lagi melakukan janji-janjinya. Dan ini juga terjadi juga pada zaman Obama dulu ya, 2009 sampai 2017 Obama dulu juga menjanjikan perdamaian, tapi buktinya Obama melakukan perang di 7 negara di Timur Tengah. Oke, harapan kita perdamaian ini bisa segera tercapai. Kita akan tunggu bagaimana hasil dari Pilpres pada hari ini dan bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh presiden terpilih nantinya. Tapi terima kasih sekali lagi Ibu Dina, terima kasih juga Bang Agung Sasongko Jati, Bang Syarki sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang.